Ketika kita itu dibaptis, itu berarti kita sudah membuka diri kepada Tuhan. Ini yang terkadang kita lupakan. Jadi yakin dan percayalah bahwa di dalam diri kita itu ada roh Tuhan. Dan salah satu syarat kenapa kita bisa bertindak dan berbuat kasih, pertama-tama karena kita sudah dikasih oleh Tuhan terlebih dahulu. Lalu Romo, mengapa terkadang di dalam kehidupan kita masing-masing itu masih sering kita itu berbuat jahat? Apakah kemudian Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita? Ada. Tetapi terkadang ego kita itu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga apa? Kadangkala suara hati kita berkata berbuat ini, tetapi kesenangan kita itu berbuat itu. Dan yang kita pilih itu terkadang kesenangan-kesenangan diri kita. Sadarkah kita juga bahwa setiap kali kita menyambut Ekaristi itu kita diingatkan Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Tuhanlah yang mendorong kita itu untuk berbuat dan bertindak kasih. Kita bisa mengasihi karena pertama-tama kita merasa betul sungguh Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang, suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Suster, Ibu Bapak, Saudara dan juga Saudariku yang terkasih, marilah sebelum kita mengawali dan memasuki perayaan syukur Ekaristi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memeriksa hati dan juga budi kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh, iman pada hari penghakiman, karena
sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Referen, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, segala bangsa menjadi hambanya. Referen, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Permenungan saya pada pagi hari ini akan saya dasarkan pada bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Seringkali dan juga acap kali di dalam pengalaman hidup kita seringkali bertanya-tanya demikian. Romo, tindakan saya itu benar atau salah? Kita menuntut sebuah kepastian akan segala sesuatu yang kita lakukan. Ini benar atau ini salah? Biasanya saya mengajak kepada kita masing-masing untuk melihat tindakan benar atau tindakan itu salah, itu bisa kita lihat dari buahnya. Karena apa? Sekali lagi, kita diingatkan akan satu hal. Ya. Ketika tindakan itu adalah tindakan kasih, maka tindakan itu adalah tindakan yang benar. Seringkali juga kita diperdebatkan berkaitan dengan pembedaan roh baik dan roh jahat. Tetapi sadarkah kita
Suster, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, terkadang kita lupa bahwa di dalam diri kita masing-masing itu ada roh Tuhan. Ingatkah kita ketika kita dibaptis? Ketika kita itu dibaptis, itu berarti kita sudah membuka diri kepada Tuhan. Ini yang terkadang kita lupakan. Jadi yakin dan percayalah bahwa di dalam diri kita itu ada roh Tuhan. Dan salah satu syarat kenapa kita bisa bertindak dan berbuat kasih, pertama-tama karena kita sudah dikasih oleh Tuhan terlebih dahulu. Lalu Romo, mengapa terkadang di dalam kehidupan kita masing-masing itu masih sering kita itu berbuat jahat? Apakah kemudian Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita? Ada. Tetapi terkadang ego kita itu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga apa? Kadangkala suara hati kita berkata berbuat ini, tetapi kesenangan kita itu berbuat itu. Dan yang kita pilih itu terkadang kesenangan-kesenangan diri kita. Sadarkah kita juga bahwa setiap kali kita menyambut Ekaristi itu kita diingatkan, Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Tuhanlah yang mendorong kita itu untuk berbuat dan bertindak kasih. Kita bisa mengasihi karena pertama-tama kita merasa betul sungguh Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan lewat perayaan Ekaristi kita diingatkan akan hal itu. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa akhirnya mau berkorban untuk kita. Rela mati untuk kita. Oleh karena itu, kalau kita mengakhiri perayaan Ekaristi, pergilah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Zaman dulu pergilah, ya. Kita semua diutus untuk apa? Mewartakan belas kasih Tuhan. Rahmat Allah sendiri memampukan kita untuk itu. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau membimbing umat-Mu dengan sakramen kudus-Mu ini, agar kami memperoleh rahmat berkat kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan, seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai.